Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah, karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita, nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan hidup, dan banyak lagi nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Terutama dua macam nikmat yang telah diberikan Allah, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Semoga Allah menolong kita agar kita senantiasa menjadi hamba-Nya yang istiqomah taat kepadanya, hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi jangan marah bagian yang kedua. Setelah di bagian pertama kemarin ada seorang sahabat yang minta wasiat yang singkat kepada Nabi agar bisa diamalkan dan membuat dirinya masuk surga. Maka Nabi memberi wasiat, yaitu kamu jangan marah. Terus di jangan marah yang pertama kemarin juga berisi tentang keutamaan-keutamaan apabila kita bisa menahan marah. Dan kejelekan-kejelekan yang bisa muncul apabila kita tidak bisa menahan marah. Pada kesempatan ini, mari kita mulai dengan membaca sebuah hadis. Hadis riwayat Ibnu Hibban, Al-Hakim, dan Tabrani. Ketika Zaid bin San'ah belum masuk Islam, ia datang kepada Nabi Muhammad SAW dan menagih hutang yang belum jatuh tempo dengan sikap yang kasar. Rupanya Nabi punya utang kepada Zaid bin San'ah ini. Ternyata sebelum jatuh tempo, Zaid itu menagih hutangnya kepada Nabi dengan sikap yang sangat kasar tadi. Nabi tidak emosi menghadapi Zaid ini. Nabi tidak marah. Nabi tetap tersenyum dan sabar. Padahal di samping Nabi itu ada Umar bin Khattab yang sudah emosi, yang sudah merah pada mukanya, ingin memukul Zaid bin San'ah ini. Dengan lembut Nabi melarang Umar bin Khattab yang hendak memukul Zaid itu. Nabi bersabda, wahai Umar, aku dan dia tidak butuh sikapmu yang seperti ini. Lebih baik kamu menyuruhku agar melunasi hutangku dan menyuruhnya agar menagih hutang dengan baik. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, dari hadis ini ada beberapa hal positif yang bisa kita ambil. Yang pertama, Nabi tetap sabar. Nabi tetap sabar, walaupun menghadapi sikap dari salah seorang kafir pada saat itu dengan sikap yang kasar itu. Dan di saat dikata-katai dengan kasar seperti itu, Nabi tetap tenang dan Nabi tetap bisa menasihati Umar yang hendak memukul Zaid. Yang pertama. Yang kedua, kalau kita punya utang, itu sebaiknya kita segera melunasi. Itu ada di kalimat ini, lebih baik kamu menyuruhku agar melunasi hutangku. Dan kalau kita, yang ketiga, kalau kita menagih hutang, maka tagihlah hutang itu dengan baik. Seperti yang ada di kalimat, dan menyuruhnya. Maksudnya agar Umar itu menyuruh Zaid bin San'ah ini untuk menagih hutang itu dengan cara yang baik.
bukan dengan cara-cara, dengan kata-kata yang kasar, dengan sikap-sikap yang kasar, bukan seperti itu. Jadi yang bisa diambil hikmahnya, saya ulang, tetap tenang, tetap sabar, bahkan bisa menenangkan orang lain agar tidak berbuat kasar. Terus yang kedua, kalau punya utang segera lunasi. Dan yang ketiga, kalau menagih hutang harus dilakukan dengan cara yang baik. Lalu Nabi melunasi hutangnya. Bahkan jumlahnya beliau sengaja lebihkan. Misalnya Nabi punya utang 100.000, maka Nabi membayar utangnya itu 100.000 misalnya, ditambahi uang lebih, misalnya ditambahi 10.000. Untuk apa? Sebagai keuntungan bagi apa? Bagi yang menghutangi. Hal seperti ini boleh. Yang tidak boleh itu kalau ada perjanjian di awal. Yaitu apa? Kalau utang 100.000, nanti perjanjiannya orang yang berhutang itu harus membayar 110.000. Itu tidak boleh. Tapi kalau tidak ada perjanjian, 100.000 kembalikan 100.000. Apabila orang yang berhutang itu berniat menambahi, itu diperbolehkan. Akhirnya sikap Rasulullah seperti ini, yaitu tidak marah ketika dikata-katai dengan kasar, ketika menghadapi sikap dari Zaid tadi yang kasar, Nabi tetap tidak marah, tetap tenang. Lalu Nabi melarang Umar untuk menghardik dan memukul Zaid, dan Nabi segera melunasi hutang. Itu menjadi penyebab bagi Zaid bin San'ah untuk masuk Islam. Subhanallah, betapa luar biasanya Ibu Bapak hikmah dari menahan marah ini. Mari kita berusaha dan berdoa agar ditolong Allah, agar bisa menahan marah. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, bagaimana caranya agar kita bisa menahan marah? Yang pertama, kalau kita sedang marah, kita bisa membaca ta'awudz. Ta'awudz itu adalah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim, 2 orang laki-laki saling mencaci di samping Rasulullah. Salah satu mencaci saudaranya sambil marah hingga wajahnya memerah. Maka Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Aku tahu satu kalimat, andaikan mereka ucapkan, tentu kemarahan mereka akan hilang, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim." Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan syaitan yang terkutuk. Maka Ibu Bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, apabila kita marah, maka kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari kejahatan syaitan yang terkutuk. Itu yang pertama yang bisa kita lakukan apabila kita sedang marah. Yang kedua, untuk bisa menahan marah itu, kita mengubah posisi kita. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, Nabi bersabda, "Jika salah seorang dari kalian sedang marah, dan ketika itu dia berdiri, maka duduklah, agar kemarahan hilang. Jika belum hilang, maka berbaringlah." Jadi mengubah posisinya itu ke posisi yang lebih lemah, ya kan? Dari posisi berdiri menjadi duduk. Dengan demikian diharapkan marah akan reda. Kalau belum, dari duduk itu bisa berbaring, Syukur-syukur kalau mengubah posisi duduk, posisi tubuh ini dibarengi dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Tapi mengubah posisinya jangan sebaliknya. Orang yang duduk dimarahi orang misalnya, atau dikata-katai orang dengan kasar. Lalu dia berdiri, dia marah dan berdiri. Bukannya marahnya hilang, bisa jadi orang itu memukul orang yang mengkata-katai dengan kasar tadi. Jadi merubah posisi duduknya itu ke posisi yang lebih lemah. Dari berdiri ke duduk, dari duduk ke berbaring. Ibu Bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga, kalau kita sedang marah, maka sebaiknya kita menghentikan bicara kita. Kita langsung diam. Kita langsung diam. Jangan bicara terus. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Abu Daud. Nabi bersabda, jika salah seorang dari kamu marah, maka diamlah. Nabi mengulang itu sampai 3 kali. Jika salah seorang dari kamu marah, maka diamlah. Nabi mengulang lagi, jika salah seorang dari kamu marah, maka diamlah. Orang yang sedang marah dan tetap bicara, sangat mungkin ia mengatakan hal-hal yang akan disesalinya setelah nafsu marahnya reda. Salah satu contohnya misalnya, seorang sepasang suami istri sedang bertengkar, marah besar misalnya. Suaminya tidak bisa menahan marahnya, dan dia tetap berkata-kata di saat marah. Bisa jadi suami itu akan bilang, kamu saya ceraikan. Maka nanti kalau marahnya sudah hilang, pastilah suami itu akan menyesali kata-katanya tadi. Pasti akan menyesali. Oleh karena itu, nasihat dari Nabi, kalau kita sedang marah, maka berhentilah untuk berbicara. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, cara menahan marah yang lain yaitu dengan berwudu. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud, Nabi bersabda, sesungguhnya marah itu dari syaitan. Dan syaitan diciptakan dari api. Jika salah seorang dari kalian sedang marah, maka berwuduklah. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, apabila kita marah, mari kita segera berwudu. Kita segera berwudu. Insya Allah marah kita akan lega. Berwudu ini luar biasa ya. Di samping bisa menghilangkan marah tadi, juga bisa menghilangkan dosa-dosa. Karena orang berwudu itu dosa-dosanya akan ikut menetes bersama air yang menetes dari tubuhnya. Jadi kalau kita ingin dosa-dosa kita diampuni, mari kita sering-sering berwudu. Yang kelima, menahan marah itu bisa dengan cara mengingat keutamaan menahan marah. Jadi kalau kita mengingat keutamaan menahan marah, tentu kita akan bisa menahan marah. Yang ini sudah kita bahas di minggu yang lalu. Yang pertama, orang bisa menahan marah itu akan masuk surga. Berdasarkan hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Bisa disetel kembali video sebelumnya. Dicintai Allah. Di Quran surat ketiga ayat 134. Yang ketiga disebut pahlawan oleh Nabi. Disebut pemberani oleh Nabi. Disebut orang yang sangat kuat oleh Nabi. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Silahkan disimak video sebelumnya. Dan yang keempat, ini tambahan dibandingkan yang kemarin, yaitu dipenuhi keimanan. Hadis riwayat Ahmad. Nabi bersabda, tidaklah seseorang yang menahan marah karena Allah, kecuali rongga dadanya akan dipenuhi keimanan. Jadi mari ibu bapak, saudara-saudara, kita berusaha menahan marah.
Karena apa? Karena ada empat keutamaan ini. Tentu kalau kita bisa cari, masih akan ada keutamaan-keutamaan yang lain dari menahan marah ini. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, cara menahan marah yang keenam dengan melatih hati dengan akhlak terpuji, dengan cara memperbanyak zikir, memperbanyak menyebut nama Allah di dalam hati. Zikrullah ini juga pernah kita bahas di salah satu konten channel ini. Lalu memperbanyak istighfar. Bisa juga hati kita memperbanyak sholawat. Dan hati kita wirid Al-Quran surat 21 ayat 87. Apabila kita sedang kecewa kepada sesuatu. Wiridnya adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi kalau kita sedang kecewa, misalnya bisnis tidak berhasil, kita wirid. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Keuntungan dari bisnis tidak sesuai harapan, kita membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Anak menggoda dengan hal-hal yang negatif kepada kita berdoa, kita membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, dan kekecewaan yang lain. Sehingga kita bisa bersabar, sehingga kita bisa lemah lembut, sehingga hati kita tidak tergesa-gesa di dalam segala hal. Kalau hati kita tidak tergesa-gesa, maka insya Allah kita akan menjadi tenang dan tentram, sehingga kita bisa menahan marah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Apabila ada yang baik dan benar, itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa menahan marah. Mari kita tutup kajian dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.